Balik lagi sama gue Tommy di channel YouTube Perfumes and Characters. Nah, kali ini gue mau ngomongin satu line produk parfum Indonesia lagi nih. Gue kebetulan lagi seneng banget nyobain produk-produk parfum lokal karena banyak banget dari brand-brand parfum lokal yang baru gue denger juga ini ternyata memiliki kualitas yang patut untuk dibicarakan gitu, patut untuk digaungkan gitu. Gue bukan tipe orang yang kayak bilang kalau misalnya produk lokal, support produk lokal, support produk lokal. Padahal mah kalau misalnya kualitasnya jelek ya gimana gitu kan. Gue nggak mau ngasih rekomendasi parfum jelek buat kalian gitu. Makanya gue pengen banget ngomongin produk lokal yang satu ini karena menurut gue juga patut untuk kalian coba, patut untuk kalian beli karena wanginya enak banget dan menurut gue ini adalah salah satu line parfum yang bisa dibilang clone house gitu loh. Ini clone house pertamanya Indonesia. Nggak tahu apakah sebenarnya produsennya ini memang berniat untuk menjadikan parfum-parfum mereka sebagai clone house. Karena jujur 4 parfum yang ada sekarang, yang mereka jual sekarang itu wanginya mirip banget sama parfum-parfum designers brand dari luar negeri dan juga niche brand gitu loh. Dan juga dengan kualitas yang gue bilang bagus tadi, lo bisa mendapatkan satu botol parfum ini 35 ml-nya dengan harga 50.000 paling murah dan 70.000 paling mahal. Murah banget kalau misalnya untuk clone house segitu mah. Langsung aja gue bilang ya, ini adalah Kaf. Lo udah sering denger tentang brand ini karena campaign-nya lumayan kenceng, marketingnya lumayan kenceng, dan dia adalah salah satu produk men's grooming. Jadi bukan cuma parfum doang, dia juga jual produk-produk seperti face wash, dia juga jual produk-produk seperti body wash gitu loh. Gue belum coba sih untuk face wash dan body wash ya karena gue masih make yang gue punya sekarang. Nanti kalau misalnya udah habis mungkin gue bakal coba. Kaf ini patut untuk diperhatikan karena dia adalah produk men's grooming dari grup Paragon gitu loh. Nah, buat kalian cewek-cewek pasti udah familiar sama grup Paragon karena grup Paragon ini adalah grup yang menaungi brand-brand make up seperti Wardah, Emina, dan Makeover gitu loh. Nah, ini nama-nama yang sebenarnya bisa dibilang, nih gue kata bini gue nih ya, nama-nama yang bisa dibilang mereka itu murah, mereka menjual produknya dengan harga-harga yang sangat affordable, tapi kualitasnya juara banget. Gue juga sampai sekarang nih sebenarnya masih kalau misal sunscreen, gue masih pakai Wardah yang SPF 40 karena menurut gue bagus banget gitu loh. Nah, makanya gue juga penasaran untuk nyoba Kaf setelah tahu bahwa dia adalah produk men's grooming dari Paragon. Oke, langsung aja kita review produknya. Yang pertama pengen gue review adalah Kaf Eau de Toilette True Brotherhood. Nah, Kaf Eau de Toilette True Brotherhood ini mengingatkan gue aromanya sama Azzaro Wanted by Night. Karena wangi yang ada di Kaf Eau de Toilette True Brotherhood ini adalah wangi manis yang biasa dipakai buat ngedate gitu loh. Kalau misalnya Kaf ini memarketkan produk ini sebagai parfum yang biasa dipakai buat cowok-cowok kalau misalnya pengen nongkrong bareng gitu loh. Nah, tapi menurut gue, wangi manis yang ada di True Brotherhood ini sangat seduktif dan bisa dipakai buat kencan gitu loh. Kenapa? Karena notes-notes yang ada di dalam True Brotherhood ini, di top notes-nya menurut gue ada fruity notes yang sangat manis gitu loh. Dan manisnya ini manis-manis fruity yang kayak kalau misalnya bisa gue bilang itu berry kering gitu loh. Jadi kalau misal kalian sering nyobain dried apricot atau kismis, sejenisnya kayak gitu, manisnya adalah manis yang akan lo temukan di top notes Kaf ini ditambah dengan wangi kayu manis. Wah, manis banget kan tuh notesnya kalau udah kayak gitu. Nah, selain itu, kalau misalnya kalian tungguin sampai dry down, di middle notes-nya ada tobacco. Dan tobacco-nya ini tembakaunya bukan tembakau yang smoky, bukan tembakau yang dibakar gitu. Lebih kepada bau daun tembakau kering gitu loh. Yang bikin ini jadi manis banget. Dan manisnya tuh makin di dry down, awalnya emang pembukaannya manisnya kayak nyegrak. Tapi setelah dry down, manisnya tuh kayak nenangin, manisnya kayak bikin orang, terutama cewek, kalau misalnya nyium parfum ini langsung pengen jadi lebih intimate lah sama lo gitu loh. Di base notes-nya, ini yang gue temuin di base notes-nya semua parfum-parfum Kaf, mereka punya underlying tone yang mana gue suka banget adalah creamy musk, white musk lah ya, yang clean, creamy, powdery, dan juga vetiver atau akar wangi. Gue seneng kalau misal ada parfum Indonesia yang menggunakan base note vetiver. Kenapa? Karena Indonesia adalah pengekspor vetiver yang salah satunya yang paling besar di seluruh dunia untuk industri parfum gitu loh. Kalau pokoknya yang paling besar dari Indonesia itu kalau nggak patchouli, nilam, ya vetiver gitu loh, akar wangi gitu loh.
Makanya kalau misal ada parfum Indonesia yang pengen pakai vetiver lokal, gue seneng banget gitu loh, kayak swasembada lah gitu. Semua parfumnya Kaf itu yang gue seneng adalah performance-nya konsisten. Mau parfum yang adem, mau parfum yang fresh gitu loh, mereka kuatnya bisa sampai 6 jaman gitu loh. Dan ya siasnya moderate lah gitu, tapi baunya cukup menenangkan buat diri lu sendiri dan buat orang yang lo ajak ngobrol di depan lo atau orang yang lo ajak jalan sama lo gitu loh. Itu dia Kaf Eau de Toilette True Brotherhood. Selanjutnya, gua bakal nge-review Kaf Invigorating Waterfall Eau de Toilette. Nah, Invigorating Waterfall Eau de Toilette dari Kaf ini baunya mengingatkan gua dengan Acqua di Gio by Giorgio Armani. DOG yang warna putih gitu loh, yang botolnya transparan warna putih. Gue punya Acqua di Gio yang putih. Gue literally semprotin di tangan kiri dan tangan kanannya itu Kaf Eau de Toilette Invigorating Waterfall, dan mereka sama-sama mempunyai top note yang literally mirip gitu loh. Anjing, gue ngomong literally mulu kayak orang Jaksel. Kayaknya memang Kaf Eau de Toilette Invigorating Waterfall ini bener-bener plek-plek terinspirasi dari Acqua di Gio by Giorgio Armani. Nah, apa sih parfum Acqua di Gio Giorgio Armani itu? Itu adalah parfum cologne. Kalau menurut gue ya, ini adalah cologne yang dipakai buat abis mandi untuk mengesankan bahwa lo itu fresh gitu loh. Lo itu bener-bener kesegaran lo itu tahan lama gitu loh. Dan naikin mood lo gitu loh. Uplifting gitu, mood booster. Itu adalah Acqua di Gio, adalah tipe-tipe parfum yang kayak gitu. Sama seperti Acqua di Gio, Kaf Eau de Toilette Invigorating Waterfall ini punya top notes lemon, sedikit orange blossom, sedikit neroli deh, bukan orange blossom ya. Sebenarnya neroli dan orange blossom itu nggak beda jauh gitu ya. Kecuali memang soal kualitasnya. Kalau misalnya Acqua di Gio kan dia pakai neroli mungkin ya. Jadi neroli itu adalah bunga dari jeruk yang bener-bener jeruknya ini berasal dari Italia gitu loh. Nah, kalau ini menurut gue ini kayaknya pakai orange blossom biasa, yang dimana ya kalau misalnya kita ngomong orange blossom berarti ya bunga jeruk gitu loh. Dia pakai wangi bunga jeruk yang bener-bener memberikan kesan clean, memberikan kesan flowery, yang floral, yang bener-bener gender neutral gitu loh buat gue. Jadi kayak kalau misalnya lo pakai orange blossom, lo campur sama vetiver di sini, lo campur sama white musk, lo campur sama powdery musk, dan lo campur juga dengan molekul yang bernama cologne. Nah, kalau misalnya lo pernah dengar tentang cologne, molekul ini adalah molekul yang sering dipakai di parfum-parfum untuk memberikan kesan laut gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya parfum lo ada aqua-aquaannya lah gitu, kayak Bulgari Aquamarine, Bulgari Aqua Amara, atau Acqua di Gio, atau John Varvatos Artisan Aqua gitu loh. Itu udah pasti ada notes cologne di situ, notes-notes yang mencerminkan bau laut, bau air, bau yang segar gitu. Dan Invigorating Waterfall ini adalah parfum yang memang memberikan kesan segar gitu loh. Seger banget. Ini literally gua udah pakai ini seminggu dan gua bener-bener abuse ini ke badan gue kalau misal habis mandi. Bawaannya ngebawa semangat banget guys, dan gue suka banget gitu loh. Untuk parfum seharga 50.000, gue dapetnya 50.000 sih. Semoga kalian dapat diskon kalau misalnya mau beli di marketplace. Lo bisa dapetin 35 ml dengan kualitas yang juara banget buat gue gitu loh. Kualitas cologne yang juara banget gitu loh. Kalau misalnya gue bisa bandingin ya sama bagusnya kayak Armaf gitu loh, Kaf ini gitu. Nah, itu dia Kaf Invigorating Waterfall. Nextnya, gue bakal nge-review Kaf Humbling Forest Eau de Toilette. Nah, parfum yang satu ini membuat gue teringat kepada Davidoff Cool Water yang hijau ya, yang biasa gitu loh, yang pertama kali dirilis. Kenapa gue bilang mengingatkan gue pada Davidoff Cool Water? Karena baunya bener-bener green gitu loh buat gue, green, fresh, dan mirip-mirip dengan bau deterjen gitu loh. Kaf Eau de Toilette Humbling Forest ini layaknya Davidoff Cool Water punya notes-notes, yaitu top notes-nya di lavender dan mint. Lavender dan mint inilah yang memberikan kesan green gitu loh. Jadi gabungan dua ini, meskipun lavender itu bukan wangi yang green ya, tapi lavender itu memberikan kesan yang strong gitu loh. Bau yang strong, bau yang powdery untuk mint yang ada sebagai top notes di parfum ini juga gitu loh. Nah, sama seperti Invigorating Waterfall, dia juga punya cologne, yaitu bau-bau yang mencerminkan air gitu loh, yang mencerminkan laut gitu loh. Cuma kalau misalnya gue nyium Humbling Forest ini dengan kombinasi notes yang lain-lainnya, gue nggak membayangkan laut, tapi gue lebih membayangkan air terjun gitu loh, curug gitu. Kalau misalnya kalian doyan nih jalan-jalan ke curug atau
kalian doyan touring gitu lah, touring sampai ke curug-curug gitu. Nah, ini Caf Eau de Toilette Humbling Forest ini adalah parfum yang tepat banget buat kalian. Jadi selain lavender, mint, dan cologne, dia juga punya base note selain musk dan vetiver yang bener-bener prominent gitu. Gue juga menemukan bau cemara di sini, maksud gue gitu loh, bau pohon cemara, pine trees gitu loh. Jadi ketika kalian semprotkan ini, either kalian membayangkan kalian sedang di air terjun, kalian juga akan mungkin membayangkan ketika kalian pergi ke hutan Lembang, kayak hutan pinus yang di Bandung, yang di Malang gitu loh, kan yang sejuk-sejuk dingin gitu loh. Nah, ini yang bener-bener pertama kali terbayang langsung, dan sama seperti Cool Water juga, gue juga membayangkan hal tersebut begitu menyemprotkan Caf Eau de Toilette Humbling Forest ini. This is a really great perfume, dan seperti yang gue bilang sebelumnya, Caf punya performance yang konsisten di 6 jam longevity dan di sekitaran 1 meter siage yang moderate gitu loh, projectionnya moderate banget gitu loh. Nah, itu dia buat Humbling Forest. Selanjutnya, ini dia yang paling juara, gue bakal nge-review Caf Eau de Toilette Revert Oud. Wah, Revert Oud ini mengingatkan gue dengan, tahu nggak apa? Montal Intense Cafe. Sebenarnya Montal Intense Cafe ini kalau misalnya lo nggak terlalu ngikutin parfum, lo nggak akan kenal gitu loh sama Montal Intense Cafe. Seperti Azero Wanted by Night juga yang sebelumnya gue sebutkan gitu loh. Meskipun Azero Wanted by Night ini baunya familiar. Tapi ketika kalian semprotkan Revert Oud ini ke tubuh kalian, ketika kalian cium bau Revert Oud ini, kalian akan merasakan kemewahan yang super. Wah, lu kayak beli parfum 1 jutaan gitu harganya gitu loh. Nah, gue juga kaget pertama kali nyium Eau de Toilette Revert Oud ini. Karena wanginya bener-bener kualitasnya tuh niche banget gitu loh. Dan memang mirip, sangat mirip, segitu miripnya dengan Montal Intense Cafe. Karena gue juga punya Montal Intense Cafe, gue punya dekannya masih penuh, gue jaga-jaga banget tuh. Nah, itu gue bener-bener bandingin dan bener-bener sesama itu baunya gitu loh. Seperti layaknya Montal Intense Cafe, Eau de Toilette Revert Oud ini memiliki notes di awal-awal yang kenceng banget, yaitu rose gitu loh. Bau mawar gitu loh. Bau mawar yang sangat mewah ini diperkuat dengan bau kopi. Lu udah bayangin sendiri kan enaknya kayak gimana? Bayangin aja kopi, kalau misalnya lu pernah beli dulu di Four, ada kopi mawar gitu loh, kopi yang di atasnya ditambahin rose petals gitu, kelopak mawar. Itu wanginya enak banget dan rasanya juga nggak kalah enak gitu loh. Gue masih inget tuh sampai sekarang, itu gue udah beli itu kayak menu for yang lama-lama, kayak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, dan sampai sekarang gue masih inget. Dan ketika gue menyemprotkan Revert Oud, sama seperti Montal Intense Cafe, gue juga membayangkan hal tersebut gitu loh. Dan yang gue suka dari Caf Eau de Toilette Revert Oud ini, selain ada notes creamy musk dan ada vetiver, dia juga ada oud di base notes-nya. Dan oud-nya sangat nenangin, sangat familiar. Bukan oud tipe yang animalik, tapi tipe oud yang megah gitu loh. Tipe oud yang cantik, yang megah, yang apa ya, familiar di hidung kita gitu loh. Kalau misalnya produk ini dimarketkan buat kayak cowok-cowok kalau misal mau sholat Jumat, kalau misal mau pergi ibadah, kalau misal lagi di hari-hari besar, pakai Eau de Toilette Revert Oud gitu loh. Gue lebih menyarankan lo pakai Eau de Toilette Revert Oud ini buat ngedate. Tapi ya buat sholat juga bagus lah gitu. Kalau misalnya lo pakai buat sholat, buat ngedate, wah nilai plus juga gitu loh. Dan itulah mengapa gue menganggap Caf ini adalah salah satu line parfum brand lokal yang baik juga, karena dia bisa punya parfum yang sangat multifungsi di berbagai macam occasion gitu loh. Gue suka banget Revert Oud ini. Ini nomor 1 kalau misalnya bisa gue bandingin gitu, bisa gue ranking, ini yang paling gue suka, yaitu Revert Oud ini. Bini gue juga suka. Makanya yang paling spesial dari Caf Revert Oud ini adalah wanginya sangat unisex gitu loh. Gue juga ngeliat di komunitas fragrance lokal, banyak banget cewek-cewek yang SOTD-nya gitu. SOTD tuh scent of the day gitu. Parfum yang lagi mereka pakai di hari tersebut gitu. Itu pada pakai Caf Eau de Toilette Revert Oud. Karena memang cantik banget wanginya, unisex banget. Dan cowok juga kalau pakai ini kesannya ganteng banget, mewah banget, dan super tajir gitu loh. Ini parfum dengan aroma tajir paling murah yang bisa gue temuin di market Indonesia sekarang gitu loh. Itu dia review Caf dari gue. Intinya adalah Caf ini menurut gue adalah parfum house cologne dengan kualitas yang bener-bener juara dan gak kalah sama Armaf gitu loh. Gua di sini terlepas dari
moral atau tidaknya ngeklon parfum, ini kan daerah yang masih agak terlalu kompleks ya untuk dijajal gitu loh. Tapi gue bisa menyarankan kalian, kalau misalnya kalian pengen menghabiskan uang kalian, habiskanlah uang kalian secara minimum untuk kualitas yang maksimum. Thank you banget udah nonton video dari gue. Jangan lupa klik subscribe dan like video gue kalau misalnya kalian suka. Dan komen di bawah supaya gue bisa ngobrol sama kalian tentang pikiran-pikiran kalian, tentang tanggapan-tanggapan kalian soal parfum-parfum yang gue review, atau video apa sih yang mau kalian lihat dari gue selanjutnya. Thank you banget, dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak selalu. Thank you!